Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami yang dimana kami mengambil topik 11 yaitu aplikasi manajemen stok bahan makanan untuk rumah tangga. Sebelumnya perkenalkan dulu dengan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Regita Putri Cayaningrum dengan NIM 1031124301115 dan teman saya. Saya Sinta Sintiani dengan NIM 1031124300047. Lalu fitur yang kita gunakan, yang pertama lihat daftar bahan makanan, yaitu berdasarkan nama, jumlah stok menggunakan insertion sort, tanggal kadaluarsa menggunakan selection sort. Yang kedua, tambah daftar bahan makanan. Ketiga, ubah daftar bahan makanan. Keempat, hapus daftar bahan makanan. Yang kelima, cari, yaitu dibagi dua, pencarian cepat dan pencarian biasa, atau binary search dan sequential search. Yang keenam, reminder kadaluarsa. Yang ketujuh, laporan stok bahan makanan. Next. Program Ya, kami juga membuat berdasarkan flowchart. Jika ingin mengaksesnya, bisa klik link yang ada di PPT. Next. Lalu untuk codingannya ada di GitHub yang linknya tertera di PPT tersebut. baik setelah dijelaskan mengenai deskripsi mengenai aplikasi yang kami buat di sini, kami akan mendemokan hasil pekerjaan kami, yaitu aplikasi manajemen stok bahan makanan. Jadi di sini kami mempunyai pesan selamat datang. Lalu dari awal kami sudah tampilkan daftar bahan makanan. Di sini daftarnya itu sudah ada dalam bentuk data dummy. Di sini pengurutannya masih acak, jadi entah berdasarkan nama stok atau kadaluarsa tidak urut. Selanjutnya ada fitur aplikasi. Di sini ada 6 fitur yang user bisa coba untuk explore. Selanjutnya ada peringatan kadaluarsa bahan makanan. Ini itu fitur yang kami tampilkan di halaman utama. Jadi peringatan kadaluarsa ini menampilkan daftar-daftar bahan makanan yang perlu perhatian khusus. Perhatian khusus di sini entah saat dia sudah kadaluarsa di hari itu atau sudah lewat kadaluarsa. Langsung saja kita coba demokan fiturnya satu persatu. Yang pertama kita coba nomor 1, yaitu lihat daftar bahan makanan. Nah, setelah menginputkan opsi 1, nanti user diminta untuk memasukkan lagi apakah mau melihat daftar makanan ini urut berdasarkan nama, urut berdasarkan stok, atau urut berdasarkan tanggal kadaluarsa. Kita coba urut berdasarkan nama dulu. Nah, bisa dilihat kalau perbedaan antara daftar yang setelah
pilih nomor 1 tadi, itu daftarnya berubah posisi dari eh, daftar bahan makanan yang ada di menu utama sebelumnya. Selanjutnya, eh, di sini ada pesan validasi apakah ingin kembali ke menu utama. Kalau iya, kita bisa diisi dengan Y. Oke, setelah kita uji fitur 1, kita akan uji juga eh, untuk melihat daftar bahan makanan berdasarkan jumlah stok. Kita pilih nomor 2. Nah, di sini sudah terurutkan daftarnya dari terkecil sampai stok yang terbesar. Dan di sini yang terurut cuma di stok aja ya, dan di kadaluarsanya dan nama bahannya ini tetap acak mengikuti jumlah stok yang udah diurutkan tadi. Selanjutnya di fitur lihat daftar berdasarkan jumlah stok ini menggunakan algoritma insertion sort. Selanjutnya kita coba untuk fitur pertama dengan opsi ketiga, yaitu berdasarkan tanggal kadaluarsa, yang kami menggunakan selection sort untuk melihat daftar bahan makanan berdasarkan kadaluarsa. Nah, di sini bisa terlihat ya, tanggalnya itu udah terurut dari yang paling baru, dari yang paling sekarang sampai ke yang paling lama. Selanjutnya ke fitur yang kedua, yaitu tambah data bahan makanan. Di sini kami akan langsung meminta untuk variabelnya, yaitu nama, stok, dan kadaluarsanya. Nah, untuk nama ini karena dia bertipe data string, jadi kalau misalkan isinya adalah angka, dia masih tetap terbaca. Nah, seperti ini. Kok nama bahan stoknya Rere sih? Misal kita masukkan nama bahan makanan itu merica. Selanjutnya masukkan jumlah stok ini bertipe data integer, jadi kalau kita ketik dengan string dia akan muncul error. Jadi dia harus memasukkan dalam bentuk angka bilangan bulat. Begitu juga untuk tanggal kadaluarsa, di sini sudah tersedia formatnya ya. Kalau misal formatnya itu salah, dia akan error. Misal diinputkan hari Senin, itu akan masuk ke validasi errornya. Nah, seperti ini tampilan setelah kami menambahkan data. Dan sudah terupdate di bagian daftar bahan makanan di menu utama. Tadi menambahkan merica ya. Next, kita ke ubah data. Di sini kita masukkan 4. Lalu akan menampilkan data bahan makanan lama. Jika
user itu tidak ingin mengubah salah satu, bisa diisi tanda strip. Misal saya cuma pengen nambahkan stoknya, jadi dan tanggalnya tetap sama. Jadi ya data bahan makanannya sudah terupdate di jumlah stoknya aja. Ya bisa dilihat di menu utamanya udah keganti. Selanjutnya ke hapus bahan makanan, fitur hapus bahan makanan. Misal saya ingin menghapus nomor 4, lalu dia akan mengambil validasi lagi apakah Anda yakin ingin menghapus data tersebut. Jika ya, kita klik Y. Dan bahan makanan berhasil dihapus. Di menu utama pun yang tadinya ada 7 bahan makanan jadi 6 bahan makanan. Selanjutnya untuk ke fitur kelima, yaitu fitur pencarian. Di sini kami mempunyai 2 opsi pencarian, yaitu pencarian cepat dan terurut atau pencarian biasa. Di mana pencarian cepat dan terurut ini menggunakan binary search dan pencarian biasa menggunakan sequential search. Langsung aja ya, kita coba opsi 2. Nah, ini ditemukan datanya dari pencarian tersebut. Terakhir ada fitur laporan stok. Di sini ditampilkan total bahan makanan, bahan tersedia, jika stok lebih dari 0, dan bahan yang telah digunakan. Lalu dijabarkan juga daftar-daftarnya. Baik, selanjutnya untuk codingannya, kami akan menjelaskan mengenai codingan untuk algoritma sorting dan searching. Untuk algoritma sorting kan dia ada di menu lihat daftar. Jadi menu lihat daftar ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sinta. Silahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan function lihat daftar. Function ini untuk menampilkan daftar bahan makanan berdasarkan kriteria tertentu. Kita memakai variabel pilih daftar untuk menyimpan pilihan user dengan tipe data integer. Selanjutnya, println untuk menampilkan menu pilihan sortingnya. Lalu ada scan untuk menerima input dari user. Lalu kita memakai variabel hasil untuk menyimpan hasil data yang sudah diurutkan. Ya, lalu kita memakai variabel judul untuk memberi keterangan atau judul sesuai dengan jenis pengurutan yang dipilih. Kita menggunakan switch case untuk memproses pilihan user. Jika memilih satu, maka data akan mengurutkan berdasarkan nama bahan makanan. Jika memilih 2, maka data akan diurutkan berdasarkan jumlah stok menggunakan metode insertion sort. Jika memilih 3, maka data akan diurutkan berdasarkan tanggal kadaluarsa menggunakan metode selection sort.
Lalu jika input tidak valid, maka akan print pilihan tidak valid. Selanjutnya, function sort by nama. Untuk mengurutkan bahan makanan berdasarkan nama menggunakan cara selection sort. Yang pertama, membuat copy slice untuk tidak mengubah data aslinya menggunakan variabel hasil. Lalu memulai proses pengurutan memakai selection sort dengan cara mengurutkan dengan mencari nilai terkecil dan menukarnya ke depan. Lalu variabel min itu untuk kita anggap bahwa elemen saat ini yaitu i adalah yang paling kecil. Lalu kita mencari elemen terkecil di sisa array. Selanjutnya membandingkan string case insensitive, yaitu namanya dibandingkan tanpa melihat huruf besar atau kecil agar hasilnya lebih akurat menggunakan string to lower. Lalu menukar elemen terkecil dengan elemen pertama. Agar urutannya jadi benar. Lalu function insertion sort untuk mengurutkan berdasarkan stok. Yang pertama, membuat copy slice untuk tidak mengubah data asli. Kita tidak langsung mengubah data asli, jadi kita buat dulu dengan variabel result, yaitu salinan dari data agar pengurutannya hanya terjadi di salinan itu. Setelah itu kita memulai proses insertion sort-nya. Kita ambil elemen yang akan diposisikan dan disimpan ke dalam variabel k. Lalu kita bandingkan k dengan elemen-elemen sebelumnya. Setelah selesai menggeser, kita tempatkan k di posisi yang benar. Sudah ada ruang kosong yang pas, jadi kita simpan k di situ. Terakhir, kita kembalikan hasil slice yang sudah diurutkan. Ini memberikan hasil akhir berupa daftar bahan makanan yang sudah terurut berdasarkan stoknya. Selanjutnya, function selection sort untuk mengurutkan berdasarkan kadaluarsa. Yang pertama, membuat copy slice untuk tidak mengubah data asli. Lalu kita memulai proses pengurutannya menggunakan selection sort itu. Variabel min index itu untuk kita anggap dulu bahwa elemen di posisi saat ini atau i itu adalah paling cepat kadaluarsa. Lalu mencari elemen dengan tanggal kadaluarsa terkecil.
Setelah itu, tukar elemen terkecil dengan elemen pertama. Kalau udah ketemu elemen yang tanggal kadaluarsa yang lebih cepat, kita tukar dengan elemen di posisi I. Dan terakhir, setelah semua elemen dicek dan dipindahkan ke posisi yang benar, kita kembalikan data yang sudah diurutkan itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma searching. Di sini kami membutuhkan beberapa function. Yang pertama ada function cari data, yang dimana kita mengambil datanya itu dari slice bahan makanan. Selanjutnya kami memakai variabel pilih cari untuk nanti memilih menu opsi pencarian. Selanjutnya di sini kami menggunakan switch case, yang dimana case 1 itu untuk function binary search dan tempat untuk melakukan binary search. Lalu yang case 2 ini membuat variabel cari nama untuk cari nama bahannya. Terus di sini kami memanggil function sequential search yang sudah ada di function lain di luar function cari data ini, yang dimana kami mengambil data dan cari nama. Jadi di sini tuh tempat dilakukannya sequential search terhadap data yang akan diujikan oleh cari nama ini. Terus jika ditemukan indeksnya tidak -1, maka dia akan menampilkan data bahan makanan biasa gitu. Oke, jadi di sini jika ditemukan indeksnya itu bukan -1, maka tampilkan data bahan makanan. Ya Allah, bentar. Tapi selain itu, jika nggak ditemukan, maka kasih informasi berupa pesan data tidak ditemukan. Oke, jadi di sini function binary search-nya itu kan binary search terjadi kalau dia datanya sudah dirutkan. Nah, sedangkan data yang baik itu data dummy atau data yang sudah ditambahkan itu dia tidak urut secara default, jadi perlu diurutkan terlebih dahulu di function sort by nama. Ini juga diaplikasikan function ini untuk tadi sorting ya.
Oke, jadi di sini ada function sort by nama untuk mengurutkan datanya terlebih dahulu. Di sini menggunakan variabel hasil untuk membuat salinan dari datanya biar datanya tidak berubah. Jadi nanti selama proses sortingnya itu pakai apa ya? Pakai data kopian dari yang disimpan di variabel hasil. Selanjutnya bagian for ini itu untuk melakukan pengurutan menggunakan selection sort yang dimana min ini dianggap sebagai elemen yang terkecil. Selanjutnya kita perlu perulangan di dalam perulangan. Ini perulangannya digunakan untuk membanding untuk nantinya akan dilakukan perbandingan yang menjadi elemen minimum sejauh prosesnya. Nah, selanjutnya jika ditemukan dari perbandingan ini atau pengkondisian ini ditemukan dia adalah indeksnya lebih kecil daripada yang sebelumnya, maka dia akan masuk ke variabel min, diupdate berdasarkan variabel C. Selanjutnya yang ini itu untuk menukar posisi elemen minimum ke posisi I dan dikembalikan hasilnya yang sudah diurutkan. Oke, selanjutnya masih di binary search. Tadi kan baru diurutkan datanya, lalu baru habis itu di input. Nah, selanjutnya yang dikerjakan adalah melakukan pencariannya. Di sini memakai function baru yaitu pencarian cepat. Untuk function ini itu kita perlu dua variabel. Left itu untuk batas kirinya dan right itu batas kanannya. Dan font ini digunakan untuk menjadi nilai default kalau misalkan nanti tidak ditemukan. Nah, selanjutnya kita lakukan pencarian selama left-nya kurang dari sama dengan right. Lalu kita punya variabel mid ini untuk mengambil indeks tengahnya. Lalu dibandingkan nama input dengan nama di tengah. Ya. Terus kalau ini kan kondisinya seperti ini. Kalau misalkan untuk membandingkannya itu, misalkan if yang pertama itu dia memenuhi, maka right sama dengan mid min 1, ini artinya dia adalah menggeser ke kiri sebanyak sekali. Terus else if-nya, kondisi lainnya itu ketika di sini kalau misalkan else if-nya ini terpenuhi, maka batas left-nya itu geser ke kanan. Ya.
Namun, jika dari dua kondisi ini tidak memenuhi, maka dia otomatis eh, akan menyimpan indeksnya tersebut, gitu. Baik, selanjutnya ke bagian sequential search. Nah, untuk sequential search ini sendiri, ini langsung aja ke functionnya. Oke, jadi di sini kita ngambil data dari type bahan makanan dan kita punya variabel nama. Selanjutnya di sini kita akan melakukan iterasi pada setiap elemen slice data. Jadi di sini akan membandingkan nama yang dicari yang tadi di search di variabel nama, nanti dibandingkan yang selanjutnya akan dicari dengan nama bahan saat ini, seperti itu. Makanya kita butuh perulangan lagi. Selanjutnya kita kondisikan lagi. Jika iya, jika ini benar, maka eh, maka dia akan nge-return nilai i-nya itu. Dan yang di-return adalah min 1. Baik, sekian program penjelasan program kami, yaitu aplikasi manajemen stok bahan makanan menggunakan bahasa pemrograman Golang dalam matkul algoritma dan pemrograman 2. Di sini kesimpulannya kami menggunakan algoritma sorting, yaitu insertion sort dan selection sort. Juga kami menggunakan algoritma searching, yaitu binary search dan sequential search, yang dimana kedua algoritma tersebut yang menjadi highlight penting dan fitur unggulan dari program kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada yang kurang. Mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.